Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk membahas sebuah tema sejarah yang mungkin sudah mulai dilupakan atau mungkin tidak lagi menjadi isu sentral di Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin coba melihat, walaupun sebelumnya saya ingin beritahu dulu kalau slide ini cukup banyak gitu ya. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah mungkin selesai dalam satu kali pertemuan, tapi mudah-mudahan paling tidak garis besarnya sudah diketahui. Nanti bisa kita lihat bagaimana apakah kita mau lanjut ataukah kita akan cek ke belakang. Karena peristiwanya banyak ini antara tahun 26, 48 sampai 1965 kayaknya juga nggak akan mungkin betul-betul efektif ya, tapi bismillah saja. Ini slide Anda sekitar 100-an, jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa disampaikan. Dan memang ini warningnya memang kajian ini memang lebih banyak teks ya, jadi nggak banyak gambar-gambar. Kalau mau gambar-gambar, film-film itu silahkan ditonton sendiri, dicari gambarnya sendiri. Ya, ini lebih banyak teks dan waktu kita memang sangat pendek. Jadi kalau banyak pakai gambar juga nanti makin banyak lagi slide-nya gitu. Jadi pertama yang perlu diketahui adalah dasar dari komunisme itu sendiri ya. Bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu bukan suatu masalah yang terisolir. Jadi Indonesia itu, PKI di Indonesia itu bukan suatu fenomena lokal, tetapi sebuah satuan dari sistem politik internasional yang punya sifat otoritarian. Ya. Kita lihat di buku Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan itu, ya. Saya punya yang tahun lama, tahun 83. Ya. Itu kita bisa lihat bahwa polanya sebagai berikut ya, bahwa dia merupakan ideologi politik ya, jadi bukan hanya sebatas politik praktis ya, tapi merupakan ideologi. Kalau ideologi itu berarti ada dasarnya, ada sistemnya, ada kaderisasinya ya, ada menurunkan semangat ini, dan kemudian secara ideologis maka dia akan terus diusung oleh para pendukung-pendukungnya, ya, baik orang yang memang mengerti maupun orang yang mungkin hanya dimanfaatkan. Dan mereka punya angan-angan atau agenda yang namanya utopia, ya, di mana akan ada masyarakat tanpa kelas. Dan ini dalam sejarah dunia memang tidak pernah ada masyarakat tanpa kelas. Pasti ada kelas. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa dengan kelas itu tidak harus kemudian adanya eksploitasi, dan kemudian bagaimana hubungan antar kelas itu terjadi suatu keadilan dan kesejahteraan. Fokusnya di situ. Tetapi kalau komunis ini fokusnya tanpa kelas. Menurut mereka kalau dia sampai ke situ nanti akan terjadi sendiri, otomatis nanti akan ada kesetaraan, akan ada kesejahteraan. Tapi itu tidak pernah bisa mereka selesai. Tidak pernah bisa mereka wujudkan. Dan itu agendanya hanya bisa dilakukan menurut mereka. Jadi tidak ada jalan damai itu dalam komunis itu tidak ada. Ya, tidak ada jalan damai, jalan negosiasi, jalan kompromi itu tidak ada. Yang ada adalah perjuangan dan revolusi. Jadi jangan mau apapun yang mungkin ditulis oleh mereka gitu ya, atau pamflet-pamflet atau apa yang katanya nanti akan ada kedamaian dan cara-caranya itu ada dengan cara-cara dialogis, itu hanya untuk mereka-mereka yang mungkin belum tahu tabiat dasarnya. Jadi perjuangan kelas dan pemicuannya itu dilalui dengan cara atau dimulai dengan cara revolusi. Kemudian revolusi sosial ini nanti katanya akan memenangkan kelas pekerja, proletar di atas kelas borjuis, kapitalis. Nanti kapitalis ini dari kapitalis yang kita anggap sebagai sebuah sistem ideologi gitu, sampai ke kapitalis ya sekedar seorang penjual barang kelontong itu bisa disebut kapitalis sama mereka. Bahkan kiai-kiai yang punya pesantren disebut kapitalis sama mereka. Ya, dengan mudahnya definisi kapitalis itu nanti melebar, hanya sekedar fitnah-fitnah saja bisa menyebabkan seseorang disebut kapitalis. Ya.
Nah, menurut mereka nanti akan ada masa di mana kenapa lewat revolusi, supaya nanti akan terwujudkan diktator proletar. Jadi mereka nggak tertutup gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa nanti akan ada fase diktatorial, dan sistem politik kediktatoran itu menurut mereka akan dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani. Nah, ini yang kemudian bisa mengakibatkan banyak pembunuhan seperti Pol Pot gitu ya, membunuh jutaan orang gitu ya. Dan kemudian di Rusia sendiri, kemudian di Cina sendiri ada revolusi revolusi peradaban gitu, revolusi, kalau mereka istilahnya revolusi Cina itu mengenyahkan orang-orang yang kapitalis, tapi ya judulnya macam-macam lah, bisa dibuat-buat ya, revolusi kebudayaan lah sebagainya ya. Di Indonesia nyaris-nyaris ada tuh ketika Lekra kemudian menyerang pujaka-pujaka Muslim gitu ya. Itu nanti babnya lain lagi, nggak akan cukup waktunya bahas semua. Ini gambaran umum dulu lah, gambaran umum dulu. Ya. Jadi nanti akan ada pelopor-pelopor kaum buruh dan tani. Ya ini pertanyaan kita, siapa yang menunjuk pelopor-pelopor ini? Gitu. Dan mereka ini apakah akan taat aturan, ya, ikut dengan sistem yang ada? Nggak ada. Ini emang chaotic nih antara untuk sampai kepada utopia itu dilewati atau melewati jalan-jalan bakar-membakar. Gitu. Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan sistem kehidupan apalagi kalau kita pakai misalnya patokan-patokan orang timur gitu ya, ke tata krama dan sebagainya, itu sudah dilibas semua, nggak ada itu ya, tidak ada itu nanti budaya-budaya timur, apalagi kalau kita bicara tentang sistem Islam ya, atau nilai-nilai Islam, pasti dilabrak semua ini. Karena nanti mereka ingin mengikis habis unsur-unsur kapitalisme. Dan ini mengatakan mengikis habisnya ini sendiri adalah suatu hal yang sangat mengerikan untuk kita. Dan menurut mereka nanti kalau sudah selesai, sudah tidak ada lagi kelasnya, dan semua orang nanti sudah sama rata, sama rasa, ya, negara dan kepemimpinan diktator dengan sendirinya akan hilang. Enak banget ngomongnya gitu. Akan sendirinya dengan hilang, akan dengan sendirinya hilang, gitu ya. Itu siapa yang bisa jamin? Lalu setelah babak belur gitu, semua orang udah dibantai, semua orang sama rata, nanti siapa yang menjamin bahwa itu akan hilang? Ya mereka sendiri yang mengatakan. Nanti kalau gagal, eksperimen ini gagal, jadi mereka akan mengatakan, oh itu tadi belum idealis, kita coba lagi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita coba-coba deh, coba-coba revolusi, coba-coba runtuhkan negara, coba-coba bantai orang, itu ya hati-hati. Ini orang udah kebanyakan kena candunya komunisme, gitu. Hati-hati. Nah, ini beberapa hal sekilas untuk anak-anak yang mungkin nggak tahu, untuk anak-anak lahir tahun berapa ya, 80-an itu sudah mungkin masih ya, 80 masih, tapi kalau yang 90-an ini kesannya menggiurkan, apalagi dibumbu-bumbuin cerita-cerita mereka sebagai layaknya sebagai sebagai orang-orang yang selama ini dizalimi oleh Orde Baru katanya. Selalu angkat data yang diangkat tahun 66, 65, 66, 67 sampai 70 pembantaian dan sebagainya. Mereka lupa mengangkat data dari tahun 60, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ketika kaum muslimin dibantai, nggak ada pembicaraan tentang itu. Ya. Nah, namun apabila kita lihat dari fakta kesejarahan, ya, setelah sekitar 1,5 abad lah ideologi dan sistem itu, ternyata yang terjadi, ya, dan itu semua hanya angan-angan. Ya. Jadi sistem politik otoritarian justru muncul dari eksperimen-eksperimen tadi dan mesin pembunuh kemanusiaan. Makanya sampai sekarang itu kayak Taiwan tuh nggak mau kan bergabung dengan Republik Rakyat Cina, dan juga Hong Kong yang terakhir kan nggak mau mereka gabung. Padahal kalau memang semuanya itu indah, laksana surga gitu, ngapain Hong Kong nggak mau gabung gitu kan? Kenapa mereka sampai sekarang tuh masih bertarung habis-habisan ya? Karena orang Hong Kong tahu persis apa yang terjadi di mainland China gitu. Dan mesin pembunuh kemanusiaan, kita lihat nih ada data-data yang diangkat gitu ya nanti. Bahwa orang yang berbeda pendapat itu nanti dibenarkan untuk digilas, untuk dihabisi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada tanda-tanda perbedaan pendapat itu nggak boleh, kemudian orang-orang kemudian yang berbeda pendapat itu dengan berbagai macam label, itu sudah satu geliat-geliat tuh, udah merupakan suatu tanda-tanda, karena memang itu adalah cara-cara yang diperbolehkan, dibenarkan. Kita bisa baca di manifesto komunisnya Karl Marx ya. Itu
cara-cara itu sudah ada semua. Jadi bukan sesuatu yang kita buat ada-ada, kan kadang-kadang suka juga orang mengatakan, itu mengada-ada. Gimana mengada-ada? Orang udah ditulis oleh pendirinya, ya. Sudah ditulis kok apa-apa yang akan dan jumlahnya itu pembunuhan ini lebih dari 100 juta jiwa. Ya, sejak komunisme itu kemudian jadi sesuatu hal yang dianggap orang menarik untuk didirikan seperti itu. Ya. Bahkan sampai Uni Soviet itu sendiri hancur juga atau runtuh juga sudah banyak orang yang mati. Ya. Revolusi merah, Revolusi Oktober di Rusia gitu, pembantaian, kemudian Perang Dunia Kedua gitu ya. Kan setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Taufik Ismail ya atau pujangga kita Bapak Taufik Ismail dalam bukunya Katastrofi Mendunia itu merunut bahwa selama 74 tahun antara 1917 sampai 1991 telah terjadi kezaliman di 76 negara yang bisa dilacak berasal dari komunisme. Ya. Kalau ditotal oleh beliau, manusia yang merenggang itu ada sekitar 1.350.000 orang per tahun, ya, per tahun. Dan kalau misalnya di breakdown dari hari 3.702 per hari, 154 orang per jam atau 2,5 orang per menit, ya, atau sama dengan sekitar 24 detik ada 1 orang mati dalam cengkeraman komunisme. Apakah yang seperti itu pengen kita terapkan di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Tentu saja tidak. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan kami ini korban dan sebagainya gitu, walaupun mungkin ada hal-hal yang dilakukan secara berlebihan oleh Orba tentu saja, namun tidak bisa menutupi dan tidak bisa dikubur begitu saja bahwa komunisme itu telah menelan jutaan orang, ya, setiap tahunnya, setiap detiknya bahkan dihitung itu di negara-negara di 76 negara di dunia ini yang pernah bersinggungan atau pernah menjadikan komunisme itu sebagai sebuah ide, sebuah utopia, ya, sebuah angan-angan. Nah ini secara dasarnya supaya kita sama-sama tahu. Nah berikutnya adalah kita masuk kepada pembahasan yang terkait dengan pembahasan utama kita, judul ya. Jadi menjelang 1965, saya mulai dari 1965 dulu, tadi tarik ke 48 dan 26. 26 ini akan sedikit sekali karena waktunya nggak akan cukup kalau semua sampai 26. Walaupun slide-nya sudah saya siapkan. Ini sebenarnya saya slide ke 30-an ini sebenarnya mulainya ya. Dari file itu. Kalau dari awal itu nanti satu sesi saja untuk bicara 1926 dan PKI masuk ketika berdiri ya, partai yang bercorak komunis oleh Henk Sneevliet itu tahun 1914 di Semarang itu. Nanti itu mungkin opsi kalau memang mau mendalami itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa peristiwa gerakan 30 September yang terjadi kemarin tahun 1965 itu tidak boleh dilepaskan dari pencermatan kita akan 2 fase yang mengiringinya, yang sebelumnya. Itu fase yang di mana Indonesia pernah bereksperimen dengan demokrasi liberal tahun 50 sampai 59. Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Nah, itu sebenarnya sangat menguntungkan orang-orang PKI ya, atau Partai Komunis Indonesia. Ya. Bagaimana bisa? Karena kalau kita lihat sebenarnya aktor-aktornya itu banyak bermain itu bukan orang-orang baru tapi orang-orang lama. Ya. Bahkan puncak peristiwa ketika sejumlah perwira tinggi dari Angkatan Darat itu sempat ditangkap dan kemudian diculik, ada yang dibunuh di tempat, ada yang dibunuh di lubang buaya, itu sendiri sebenarnya tangan-tangan aktor-aktor PKI-nya itu sudah berlumuran darah. Gitu ya. Nah, ini beberapa nama yang mungkin kita perlu examine, kita perlu bisa sebutkan di sini. Aidit, Lukman, Sudisman, Nyoto. Itu sebenarnya dulu pernah ada sudah muncul namanya di PKI Madiun tahun 1948. Ya. Namun selamat, gitu, mereka itu selamat dari eksekusi. Ya. Yang nggak selamat ada, tapi mereka ini selamat dan mereka akan menjadi pelaku inti dari 30 PKI tahun 1965 nih. Ya. Saya lupa tambah tahun 1965-nya. Jadi orang-orang seperti Aidit, Lukman, Sudisman, Nyoto ini sudah ada di Madiun. Jadi ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mereka itu nggak pernah pupus angan-angannya untuk mendirikan Uni Soviet Indonesia atau mendirikan negara komunis Indonesia. Sudah lama.
Ya, bahkan musuh yang ketangkap sebagai pimpinan dan pentolannya di Madiun, ya, pemberontakan Madiun 1948 itu menempatkan Aidit itu di seksi buruh, khusus untuk buruh. Kemudian Lukman di seksi agitasi dan propaganda. Jadi mereka punya kekhasan untuk intimidasi gitu. Jadi kalau misalnya sebuah negeri sudah mulai banyak intimidasi, banyak kerusuhan-kerusuhan sepihak gitu ya, orang-orang dianiaya tanpa jelas ini siapa yang bergerak, tapi pokoknya orang jadi chaos, orang saling jadi curiga, kita akhirnya saling baku hantam sesama kita, itu sudah ada tanda-tandanya, karena agitasi dan propaganda itu bagian dari cara-cara mereka untuk menuju kepada revolusi gitu ya. Jadi bagi yang bergerak di buruh, saya mendukung tuh teman-teman yang mengadakan konsolidasi di buruh untuk supaya pergerakan buruh itu tidak selalu identik dengan kiri. Ya, jadi buruh-buruh juga, ya tentu saja buruh ini kan realita kan, di mana mereka hidup ya dalam keadaan yang tidak ideal sebenarnya, dan perlu dapat sentuhan dakwah secara Islam, ya, dakwah Islam, supaya mereka ini tidak lebih cenderung kepada ke kiri gitu ya. Karena memang pada dasarnya PKI ini sangat mudah sekali, atau komunisme secara umum itu sangat lihai sekali untuk memanfaatkan sentimen buruh, ya, kesusahan hidupnya, kesulitan hidupnya, dan sebagainya. Kemudian Lukman ini sesi agitasi dan propaganda. Jadi kalau misalnya ada perusakan rumah ibadah, kemudian mengadu domba nanti antar agama, ini sudah masukkan mainannya, agitasi dan propagandanya komunis, terbiasa seperti itu. Kemudian untuk organisasi Sudisman nyoto sebagai urusan perwakilan, ya, urusan biasanya untuk urusan luar negeri. Kemudian ada sosok yang namanya Letkol Untung, ya, yang nanti akan menjadi komandan resimen Cakrawirawa sebagai pengawal atau kalau sekarang itu seperti pas Pampres, jadi pasukan pelindung pengamanan Presiden Soekarno zaman dulu, itu juga sudah ada di Madiun, juga sudah ikut serta. Ya, jadi banyak orang-orang yang kemudian ikut di sana, tapi namanya kemudian seolah-olah dilupakan. Maksudnya keterlibatannya seolah-olah dilupakan. Musuh dan Alimin, tokoh pemberontakan PKI Madiun 48, ya. Kalau kita lihat ke belakang, jadi yang direkrut oleh musuh atau yang dioptimalkan oleh musuh ini nanti akan jadi pelaku-pelaku 1965, sedangkan Musuh dan Alimin sendiri sudah pernah muncul waktu PKI memberontak ketika masih Hindia Belanda tahun 26-27. Kita tahu tahun 26-27 PKI punya pemberontakan, tetapi yang ditangkapin malah ulama-ulama, ya, dari Syarikat Islam, dari organisasi-organisasi Islam lainnya yang ditangkapin, malah mereka sendiri sempat lari ke luar negeri. Ya. Jadi itu nanti kalau dibahas tahun 26-27 itu, ya, yang memberontak siapa, yang ditangkap siapa, dan Belanda itu juga punya mainannya. Jadi Belanda ini juga punya jejak nih dengan dengan 26, 27 dan kemudian 48, nanti kita akan lihat betapa Belanda sebenarnya jadi selalu ada dukungan dari luar negeri. Makanya tadi tidak bisa kita anggap sebagai suatu fenomena terpisah. Nah, keterkaitan antara generasi tiga generasi sebenarnya, pelaku utama dari 3 generasi, ya, 3 kali pemberontakan PKI 26, 27, kemudian 48 dan 65 membuktikan adanya ada kesatuan cita-cita, gitu ya. Ada kesatuan cita-cita yang berhasil diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita patut waspada karena orang-orang yang sekarang ini mungkin sedang meniup-niupkan kembali, menggagas kembali atau memunculkan kembali ide-ide komunisme, ya, walaupun tidak dengan nama Partai Komunis Indonesia, belum gitu ya, disembunyi-sembunyikan dulu oleh mereka karena khawatir kalau bentuknya namanya betul-betul PKI nanti akan mudah gitu untuk mudah untuk diidentifikasi. Tetapi mereka mulai dengan cara mengaburkan keterikatan, hubungan, dan membuat orang ragu-ragu dengan apa yang pernah mereka lakukan dahulu. Ya. Tapi sudah cukuplah untuk Indonesia, masa mau 3 kali. Ya. Kalau 26-27 kita anggap suatu peristiwa yang terjadi ketika Indonesia belum merdeka, oke. Tapi 48-65 ini sudah merdeka Indonesia. Jadi jangan sampai ada yang ketiga kali. Kita mungkin bisa dianggap gagal belajar kalau misalnya setelah data-data yang terjadi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara ketiga waktu ini tidak juga kita jadikan suatu pelajaran, maka sebenarnya kita ini belajar apa enggak gitu. Khawatirnya kita ini termasuk orang-orang yang lalai. Nah, adanya keterikatan ini menunjukkan bahwa
adanya keterkaitan itu menunjukkan kebohongan kader-kader PKI menyatakan pemberontakan Madiun ini merupakan provokasi kabinet Hatta. Ini masalah tentang penyederhanaan perampingan dari angkatan bersenjata itu ya. Jadi mereka selalu ngomonginnya tentang itu. Ya, selalu mengatakan Madiun itu kami terpojok dan sebagainya gitu ya. Tetapi dokumen-dokumennya menunjukkan bahwa sudah ada perencanaan yang rapi. Jadi cuma mencari kambing hitam saja. Jadi mereka ahli untuk mencari kambing hitam itu sangat ahli. Ya. Jadi mereka selalu mengatakan kalau di G30 SPKI tahun 1965 itu kami itu sebenarnya katanya pemain pinggiran saja gitu kan. Sebenarnya angkatan darat yang konflik nih katanya gitu ya. Ya berbagai macam bualan-bualan yang memang selalu diangkat dari setiap tahun gitu menjelang September gitu. Bulan September Oktober lah itu selalu diangkat lagi untuk memposisikan, karena siapa tahu kan ada di antara masyarakat ini terutama kaum mudanya yang belum tahu. Jadi hati-hati juga kita kepada bacaan-bacaan yang diakses oleh anak-anak kita ya. Dan mereka juga pintar memutarbalikkan fakta gitu ya. Ya, walaupun Presiden Soeharto mungkin punya kesalahan-kesalahan, tetapi mereka akan habisi seolah-olah Presiden Soeharto itu salah betul, salah semua gitu. Dan biasanya yang diangkat nanti masalah keluarganya gitu ya. Jadi yang diserang itu yang ingin dikaburkan itu tentang PKI, tetapi kemudian cara menyerangnya dengan cara lihatlah itu keluarga Soeharto gitu ya. Selalu begitu suasananya itu dan sebagainya. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa PKI itu akan subur ketika banyak kekacauan. Jadi umat Islam di Indonesia ya sebagai mayoritas umat beragama di Indonesia dan juga tentu saja dengan agama-agama yang lain itu harus wajib menjaga kerukunan internal agama, internal dari agamanya masing-masing, dan harus ada komunikasi yang bagus antar agama, karena memang PKI ini ingin sekali mengadu domba Islam dengan sesama Islam, dengan kemudian Islam dengan agama lain gitu, dengan Nasrani, dengan Hindu, dengan Buddha dan lain sebagainya. Jadi kita perlu dalam masa-masa seperti sekarang ini harus ada hubungan yang baik antara tokoh-tokoh agama dan lintas agama, ya, supaya tidak gampang diadu domba. Ya. Nah, kekacauan yang dimaksud dalam antara 48 dengan 5 ini, 48 dengan 65 itu adalah ketika PKI memanfaatkan agresi militer Belanda. Dan kemudian liberal dan terpimpin ini mungkin nggak sampai waktunya. Kita fokus kepada agresi militer Belanda kedua dulu, bahwa ketika Belanda menyerang Indonesia, ya, menjelang bukan menjelang sebenarnya, setelah Madiun gagal. Jadi setelah Madiun gagal itu kemudian Belanda menggunakan kekuatan militernya untuk menghajar menyerang TNI gitu. Itu dimanfaatkan kader-kadernya untuk meloloskan diri. Banyak yang tadinya sedang ditangkap aparat jadi punya kesempatan karena tentara kemudian difokus untuk bertahan melawan serangan Belanda gitu ya. Banyak juga yang sudah dipenjara lolos dari penjaranya, dan PKI yang tadinya sudah harusnya dicap terlarang tahun 48 itu kan sudah terbukti memberontak mendirikan negara di dalam negara, tetapi tidak jadi dilikuidasi. Itu nanti saya bahas kalau waktunya cukup. Nah, kemudian sistem demokrasi liberal juga dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan basis keanggotaan. Karena waktu ini aneh sebenarnya ya. Tahun 48 mereka memberontak, tahun 50 sudah berdiri lagi mereka. Ya, sudah diampuni, sudah dikasih excuse ya. Nah, adakah misalnya kondisi-kondisi seperti itu kita saksikan saat ini ya, ketika umat Islam ini banyak juga dipojokkan, seolah-olah umat Islam ini bikin masalah terus, radikalisme selalu diarahkan kepada umat Islam. Ya, nggak pernah diarahkan kepada orang-orang pikiran atau sayap kiri ya, kecuali oleh orang-orang yang jeli melihat masalah ini. Kalau umat Islam mungkin nggak ada ampunnya gitu. Kalau salah itu pasti di blow up sedemikian rupa. Entah bagaimana, kenapa media massa senang sekali kalau ada kekeliruan umat itu dijadi umpan, bahkan kadang-kadang sengaja hoax juga diumpan sedemikian rupa. Tapi kalau kiri ini nggak pernah dibahas. Ya. Pernah dibahas dan mungkin dianggap sesuatu yang normal saja, karena mungkin mereka berhasil masuk ke media, wallahu a'lam. Ya, mungkin media merasa punya kedekatan dengan orang-orang berpikiran kiri, kita tidak pernah tahu. Kemudian era demokrasi terpimpin, ya, itu dimanfaatkan juga oleh PKI nanti dengan cara berlindung di balik nama Presiden Soekarno. Ya.
Ini dipakai untuk semakin memperkuat posisinya dan kemudian mengindoktrinasi gagasan revolusi terus ya. Bahkan Presiden Soekarno kemudian akhirnya menggagas Nasakom itu, nasionalis, agamis dan komunis ya. Ya mungkin kalau agamis dengan nasionalis mungkin masih ada titik temunya, masih ada beberapa hal yang mereka bisa sepakati, terutama tentang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dengan komunis itu gimana itu bisa akur ya? Karena yang satu ingin menghilangkan Pancasila, ingin menghilangkan negara ini dan mendirikan negara komunis, sedangkan umat Islam ini selalu berada di garis depan untuk memperjuangkan mungkin sejak sebelum Indonesia ada itu umat Islam sudah terdepan untuk menjaga kemerdekaan dan keutuhan negara ini, gitu ya, atau kesultanan-kesultanan yang dulu pernah ada. Ya. Itu kadang-kadang suka tidak diukur atau tidak dinilai dengan baik bahwa umat Islam ini justru yang menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Walaupun ada kasus-kasus yang berkaitan dengan membawa-bawa nama Islam seperti DITI dan sebagainya, itu kan hanya segelintir kecil dan itu tidak mewakili tidak mewakili umat Islam seluruhnya. Sedangkan PKI itu sudah mewakili seluruh kadernya. Kalaupun ada pergolakan di antara pemimpin-pemimpin mereka, ini hanya masalah rebutan posisi saja. Tapi kalau secara ideologis, apa yang disuarakan oleh PKI, ya itulah cara berpikir atau itulah yang disepakati oleh kader-kadernya. Ya, beda dengan, jadi nggak sama ketika orang mengatakan, itu Islam juga pernah bikin masalah nih di Indonesia, lihat itu DITI gitu ya, dan sebagainya. Itu sangat kecil jumlahnya dan sangat minoritas kalau dibandingkan dengan umat Islam yang tidak menginginkan itu. Jadi tidak apple to apple mengatakan bahwa DITI ini representasi dari umat Islam Indonesia, ya itu tidak apple to apple karena PKI itu merupakan representasi dari seluruh pandangan kiri di Indonesia. Jadi nggak sama, nggak boleh disamakan. Jadi kita jangan mau dijebak dalam hal dialog-dialog seperti itu. Nah, agresi militer Belanda itu dimulai resminya tanggal 19 Desember tahun 48. Itu sekitar 3 bulan setelah pemberontakan Madiun, 18 September. Jadi ya kurang lebih lah 3 bulan ya. Oktober, November, Desember. Kenapa? Karena sudah gagal. Tadinya Belanda berpikir dengan adanya pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 itu Indonesia akan pecah dan nggak perlu agresi, tinggal dicaplokin aja satu-satu. Ternyata kita tahu itu dari bukunya. Kalau mungkin ada yang perlu cari bukunya nih, menurut saya baca buku Jenderal Himawan Sutanto nih, Madiun dari Republik ke Republik. Ada juga ini beliau juga yang nulis nih, Rebut Kembali Madiun gitu ya. Tapi penerbitnya beda-beda. Ya. Kemudian ada Long March Siliwangi. Kita harus tahu bahwa alhamdulillah waktu itu Siliwangi itu lagi hijrah di daerah sekitar Jawa Tengah dan perbatasan Jawa Timur, sehingga TNI punya pasukan pemukul yang kuat untuk memukul kekuatan militer yang ada di Madiun. Ya. Jadi ini salah satu berkah juga ya, bukan sesuatu yang kita inginkan ya. Seandainya dulu tidak ada agresi militer pertama dan kemudian Siliwangi tidak dipaksa untuk hijrah, itu mungkin kita nggak cukup pasukan istilahnya untuk melakukan. Apalagi banyak pasukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terinfiltrasi, ada yang terinfiltrasi dengan PKI. Ya. FDR juga ya istilahnya dulu FDR PKI. Nah dengan adanya kedekatan begitu dekatnya antara kegagalan PKI Madiun dan serangan agresi militer Belanda ini yang membuat kita Indonesia ini jadi kalang kabut waktu itu ya. Susah juga karena pada saat yang sama masih mengkonsolidasi, masih juga harus memastikan mana kesatuan-kesatuan militer yang bersih ya, yang NKRI, mana yang masih merah istilahnya begitu. Tapi pada saat yang sama harus berhadapan dengan tentara-tentara Belanda. Jadi timingnya terlalu bagus untuk dikatakan sebagai coincidence gitu. Terlalu perfect itu waktunya karena pas kita sudah berhasil mengalahkan elemen terakhir di daerah Gua Macan istilahnya dulu dekat Purwodadi itu. Ternyata Belanda menyerang. Jadi kayak ada kode gitu. Kayak ada kode bahwa PKI gagal, maka Belanda masuk ke fase kedua. Dan ada juga data yang diangkat bahwa di buku ini sebenarnya buku terbitan, ada 5 jilid nih tentang bahaya laten komunis di Indonesia. Ini terbitan dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
tahun 1995. Ini ada 5 jilid nih, lengkap nih kalau mau baca ya. Cari di marketplace atau di mana, atau di online ya. Jadi bahaya laten komunisme di Indonesia ini ada 5 jilid nih. Dari perkembangan di Indonesia dari tahun 1913 sampai 48, kemudian jilid keduanya itu penumpasan 48 di Madiun, kemudian jilid ketiganya ini konsolidasi mereka 50-59, kemudian jilid 4 ini pemberontakan G30 SPKI, dan 5 penumpasan G30 SPKI 1965. Jadi kalau baca ini udah dapat nih awalnya, ya, kemudian 26-nya ada di sini juga, 48-nya ada di sini juga, apa namanya, bagaimana mereka bangkit lagi, kemudian bagaimana makar mereka 65, dan kemudian bagaimana mengatasi 65. Ini satu buku udah cukup nih. Ya, saya ini nggak masalah punya ada ininya, ada paketnya gitu. Ya. Judulnya Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Terbitan Mabes ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Ya. Itu buku wajib menurut saya, wajib untuk dibaca oleh kita yang ingin tahu dan kemudian mungkin suatu saat diminta untuk menyampaikan, ya paling tidak basic information itu ada di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi, waktunya masih ada ya? Masih. Baik, jadi cukup mengagetkan ya bahwa dengan agresi Belanda kedua ini ya nyaris bersamaan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap tokoh-tokohnya ya, terutama Amir Syarifuddin itu yang apa namanya? Ya banyak juga buku-buku terakhir ini membuka ya seolah-olah mereka ini tidak bersalah. Selalu setiap tahun ada buku-buku baru dari peneliti-peneliti baru dalam dan maupun luar negeri seolah-olah membenarkan dan kemudian mencoba memperbaiki status mereka ini. Lanjut. Ini ada di Madiun tadi bukunya Himawan Sutanto, Jenderal Himawan Sutanto, Madiun dari Republik. Kemudian berikutnya, masih pembahasan agresi militer Belanda kedua. Setelah aksi penumpasan itu, satuan-satuan RI itu waktu itu belum betul-betul siap untuk menghadapi serangan besar-besaran dari militer Belanda ya. Sehingga waktu itu ya ada kayak semacam blitzkrieg kecil gitu ya, agresi militer Belanda kedua ini, sehingga TNI dan laskar-laskar yang bertahan di bagian yang masih dipegang oleh Indonesia waktu itu menghadapi kesulitan, kewalahan. Jadi samping persenjataan mereka yang kuat dan angkatan udara. Dan waktu itu kan sempat terjadi ya katakanlah split positioning ya antara yang sipil dengan militer. Kalau sipil ini cenderung waktu itu menggunakan jalur diplomasi sehingga membiarkan dirinya ditangkap oleh Belanda. Sedangkan Jenderal Sudirman ya dan jenderal-jenderal yang lain kemudian terus bergerilya ya. Di pimpinan TNI mau nggak mau harus cepat berangkat dan mengonsolidasi kekuatannya dan kemudian baru memiliki suatu suatu posisi yang unggul ya, setelah serangan umum 1 Maret 1949 ya, yang nanti akan mengantarkan kepada pengakuan Belanda tahun 49 ya. Jadi Belanda itu versinya masih mengakui kita Desember 1949 baru merdeka. Jadi makanya kejahatan-kejahatan militer mereka dari tahun 45 sampai dengan 49 itu tidak bisa diproses karena dianggap masih Hindia Belanda. Kita masih diposisikan sebagai pengacau. Jadi makanya Belanda mengatakannya kegiatan atau kegiatan polisionil istilahnya mereka, kegiatan polisi. Bukan agresi militer karena mereka mengatakan Indonesia nggak ada. Jadi ini juga masih belum selesai urusan ini, walaupun sebagian orang mengatakan sudah selesai. Ya. Sehingga masih ada kasus-kasus yang belum bisa diproses. Karena seperti Westerling dan sebagainya itu dianggap itu bukan kejahatan perang. Ya. Tapi itu udah pembahasan yang lain. Tapi di tengah-tengah kesulitan inilah PKI ini, saya terus sangat khawatir kalau Indonesia lagi susah gitu, lagi secara ekonomi terpuruk, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang nggak punya pekerjaan, miskin dan sebagainya. Ini sasaran empuk sekali sama PKI ya. Orang kalau udah lapar tuh kadang-kadang dikasih apa aja iya aja gitu ya. Walaupun sejarah diputar balikkan nanti orang iya saja. Apalagi anak-anak muda yang ya intelektual, merasa dirinya intelektual gitu, baca buku Pram dan sudah merasa hebat gitu ya, seolah-olah tahu segala-galanya. Yang lahir tahun 90-an nggak tahu apa-apa, bapaknya aja mungkin nggak tahu gitu ya. Tidak tahun 48, jadi ya, seolah-olah
semua ini hanya bohong-bohong gitu saja. Apalagi generasi milenial yang lahir tahun 2000, apalagi yang 2000 yang sekarang usianya 20 tahun tuh ya nggak tahu apa-apa. Jangankan PKI kan, Orde Barunya aja mungkin mereka cuma ujung-ujungnya doang itu tahu. Inilah permasalahan kita, bahwa sejarah ini harus tetap dihidupkan ya, walaupun kita tahu sejarah ini sering ditulis oleh pemenang, ya kita pun harus tahu bahwa sejarah ini tetap harus diingat, harus tetap ada yang mengingatkan setiap hari, setiap tahunnya, setiap momen pentingnya, supaya hal seperti ini tidak hilang dan menguap begitu saja. Agresi militer kedua tadi membuat satuan TNI fokus menghadapi Belanda, dan ini dimanfaatkan oleh kader-kader PKI seperti Tan Ling Ji, ini keturunan Tionghoa, keturunan Tiongkok ya, yang aslinya adalah sekjen PKI bentukan MUSO, berhasil melarikan diri MUSO. Dia berhasil, Tan Ling Ji-nya yang berhasil meloloskan diri dari penjara Wirogunan Yogyakarta. Ya karena Yogyakartanya diserbu. Orang-orang kan sibuk konsolidasi untuk untuk gerilya kan. Jenderal Sudirman juga lagi mobilisasi pasukan. Jadi memang kota Jogjanya ya chaos gitu. Ketika chaos seperti itulah dimanfaatkan untuk melarikan diri. Jadi kadang-kadang saya suka khawatir tuh kalau data-data ada yang terbakar, gedung-gedung negara terbakar gitu kan, sehingga data-data itu khawatir hilang gitu ya. Sehingga orang-orang ini nanti bisa nongol lagi mengatakan dirinya suci, bersih gitu. Dan itu dilakukan oleh mereka menjelang 65. Aidit bahkan berhasil melarikan diri ke Jakarta, udah ketangkep tuh di Madiun, atau di luar Madiun ya, sudah kabur dia kan. Ya, dari Jakarta dia menuju Vietnam, ini gimana nih pada masa masa seperti itu kan bisa lari ke Vietnam, bagaimana mungkin dari Jakarta bisa ke Vietnam kalau tidak diizinkan Belanda lolos itu ya. Katanya sih ada jaringan-jaringan komunis ya, karena yang bawa komunis ke Indonesia juga secara politik itu kan Henk Sneevliet orang Belanda juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam tubuh angkatan bersenjata atau angkatan ketentaraan India Belanda itu juga ada simpatisan komunis, juga ada, bisa jadi. Gitu. Walaupun mungkin kecil karena Perang Dunia Kedua itu kan perang lawan komunis, tapi ya namanya halu-haluan politik, kita nggak tahu. Ya bahkan sampai ke Vietnam dan kemudian nanti akhirnya balik lagi ke Indonesia. Aidit ini dikembalikan lagi ke Indonesia ketika kondisi sudah agak lebih memungkinkan. Ini baca buku Saleh Jamhari ya. Beliau kalau nggak salah kolonel ya di Pusjarah Abri, Dr. Saleh Jamhari, atau mungkin sudah profesor waktu sebelum meninggal dunia. Lahul Fatihah. Nah, beliau itu menulis dan kemudian ada di keterangan-keterangan bahwa data-data yang beliau kumpulkan gitu, bahwa Aidit itu memang sempat diselundupkan ke luar negeri. Ya. Jadi ketika chaos ya, jadi maka hati-hati betul kalau negara ini chaos itu komunis akan manfaatkan secara maksimal, ya. Sedangkan umat mungkin lagi kebingungan. Ya. Hati-hati. Oke. Saya masih ada waktu kah? Khawatir mau ngukur waktu nih. Sampai jam 13 berapa saya dapat waktunya? Untuk nyampaikan 13.30 Ustaz. 13.30 Ustaz. Baik. Nah, kemunculan Aidit kemudian di Tanjung Priok ya, setelah peristiwa Madiun 48 adalah skenarionya Syam Kamaruzzaman, ketua organisasi buruh sayap kiri di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi pelabuhan-pelabuhan, kereta api, stasiun itu ya, terminal itu tempat-tempat kalau dulu ya tahun 40 sampai 60 itu tempat-tempat yang sangat sangat subur untuk gerakan-gerakan kiri ya. Nah, sekarang pun kita harus hati-hati dengan harus sama ya. Makanya umat Islam juga para duat, para dai ini harus turun ya mendakwahi kaum buruh ya di di organisasi-organisasi keburuhan dan sebagainya. Karena kalau tidak ini akan menjadi masa yang begitu bisa dimainkan oleh orang-orang kiri. Nah, kenapa pura-pura sepertinya sempat diloloskan dan kembalikan? Maka ada pola bahwa ini Aidit sempat jadi orang besar di luar gitu ya, padahal dia hanya melarikan diri saja, itu takut mati juga sebenarnya. Tapi kok ketika pulang dia lulukan layaknya seorang yang baru sekolah gitu, atau seorang yang mendapatkan mandat dari Komintern internasional ya, komunis internasional. Ya, jadi sebenarnya memang ada upaya agar kader-kader PKI yang sempat kocar-kacir kan shock juga buat mereka di Madiun itu gagal, dan mereka goyah juga itu keyakinannya, maka dikonsolidasi lagi dengan diberikan gambaran bahwa seolah-olah orang-orang ini baru pulang.
pulang dengan semangat baru, dukungan baru. Kalau sebelumnya dukungannya ya Madiun itu dari Rusia, kemudian nanti yang untuk 65 ini dukungannya datangnya dari Tiongkok. Dan mereka juga berhasil meloloskan orang-orang seperti Alimin, Ngadiman, Sudisman, Lukman, segala macam itu disembunyikan, ada yang dilarikan, dan sebagainya. Ya. Tan Lingji keluar lagi nih, Ngadiman Harjo Subroto membentuk Central Committee, CC, ya, CC darurat di Yogyakarta. Ini untuk menghimpun orang-orang Madiun yang ex anggota PKI dari Madiun yang sempat tercerai-berai. Jadi ya di masa perang lah, orang kadang-kadang juga masalahnya kan masalah keselamatan, orang lebih khawatir dengan Belanda, mereka punya operasi sendiri. Makanya ketika agresi militer Belanda kedua itu kadang-kadang gerombolan-gerombolan tertentu itu dibiarkan sama Belanda, karena gerombolan-gerombolan ini samping bikin kekacauan ya tentu saja menyibukkan TNI gitu kan. Menyibukkan TNI. Dan gerombolan-gerombolan ini tidak sedikit yang komunis, yang pandangannya komunis. Jadi di masa-masa chaotic, maka PKI ini akan berhasil. Jadi kita tidak boleh terpancing untuk menciptakan kondisi di mana hukum itu tidak bisa ditegakkan atau penegakan hukum itu menjadi terbengkalai, jadi susah. Makanya perlu hakim-hakim yang jujur, hakim-hakim yang dan aparat-aparat penegakan hukum yang baik ya. Nah kalau tidak, maka permasalahannya bukan hanya sekedar cacat hukum atau sekedar kehidupan tanpa hukum, tetapi kebangkitan PKI itu semakin nyata kembali. Nah, kenapa sih PKI itu dari tahun 48 ketika dia sudah memberontak di Madiun itu kenapa sih cepat sekali diampuni? Dari mana sih kisahnya? Nah, ini kisahnya. Juga berarti kita perlu memperhatikan, perlu mewaspadai bahwa ketika banyak orang yang sebenarnya bersalah kemudian lolos secara hukumnya, kalau kita lihat kan polanya kan banyak tuh. Di negara-negara lain juga seperti itu. Orang yang harusnya dihukum lolos gitu ya. Orang yang mungkin memiliki kejahatan lolos, tapi orang-orang yang mungkin sebenarnya dia di framing atau dia difitnah sedemikian rupa ya terjerat hukum, padahal mungkin secara masalah di hadapan hukum mungkin ada yang lebih tepat lagi untuk ditindak ya, atau lebih tepat lagi untuk dieksekusi. Nah, itu kejadiannya adalah ketika momentum ini muncul ketika sidang Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP ya, itu memutuskan untuk tidak melikuidasi PKI ya, dan memberikan hak hidup dalam perpolitikan bangsa ya. Nah, ini keputusan KNIP ini didasari pada pendapat waktu itu sempat ada argumentasi, sempat ada perdebatan bahwa untuk menghadapi Belanda, agresi Belanda, diperlukan suatu konsolidasi kebangsaan. Jadi bapak-bapak pemerintah gitu atau pendiri Indonesia waktu itu seperti sepakat atau dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima bahwa PKI ini sebenarnya aset gitu. Jadi diposisikan seperti itu. Seolah-olah mengumpulkan sebentar saya mau minum dulu sebentar ya. Sebentar. Maaf, haus tadi. Jadi ada anggapan bahwa PKI atau golongan sosialis komunis ini, ya, kalau Indonesia itu melebur, walaupun ada juga partai sosialis yang tidak ikut kepada PKI, tapi ada banyak juga kader-kadernya yang kemudian pindah ke PKI. Tapi PKI itu seolah-olah mau diberi kesempatan, diampuni agar dia menjadi elemen bangsa yang bisa membantu melawan Belanda, agresi Belanda. Modal-modal asing istilahnya itu di Indonesia. Ya, bisa ya semudah itu ya dalam waktu 2 tahun hanya karena keadaan genting kemudian para pelaku pemberontakan ini dimaafkan. Ya, saya belum ketemu tuh kondisi di mana umat Islam dengan mudahnya kalau lagi ada masalah dengan mudahnya dimaafkan. Kadang-kadang susah banget itu. Saya kadang-kadang suka ngiri juga. Kenapa ketika kasus-kasus umat Islam itu susah banget itu untuk mendapatkan permaafan, padahal mungkin yang melakukannya lebih sedikit dan permasalahan yang ditimbulkan juga tidak sedahsyat apa yang dilakukan oleh PKI di Madiun. Tetapi
beruntung PKI diampuni, diberikan pengampunan. Ya, dipikir mereka sudah learn their lesson gitu ya, mungkin dianggap sudah anak nakal saja gitu ya, dianggap anak nakal dan kemudian dimaafin gitu, dimaafkan. Ya. Jadi sehingga tanggal 7 September 1949 Menteri Kehakiman RI memberikan pernyataan sebagai berikut. Pemberontakan Madiun tidak akan dituntut. Enak banget ya, bonus ya istilahnya ya. Asalkan mereka tidak tersangkut kejahatan kriminal. Ya, jadi cuma kriminalitasnya aja yang jadi apa namanya? Tapi susah juga menginventarisirnya, orang negara lagi kacau, negara lagi darurat perang, gitu kan? Berapa banyak pesantren yang dibakar, berapa banyak para ulama, para santri yang dihabisi, itu kan kriminalitas ya. Tapi nggak semuanya bisa diselesaikan secara hukum waktu itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya setelah tahun 1965 itu sudah memuncak, orang tuh kekesalan dengan PKI itu sudah memuncak, itu sudah mengalami akumulasi sejak lama gitu. Ya. Jadi jangan dianggap sepele nih ketika waktu itu diampuni, tapi ternyata mereka bukannya tobat, bukannya sadar bahwa mereka itu hidup di Indonesia ya dengan NKRI dan Pancasilanya gitu. Tapi malah masih mau mengulangi lagi tahun 65 kan, 48 ke 65 itu kan sebentar sebenarnya kan, ya cuma 17 tahun ya. Jadi orang udah dimaafkan, tetapi ya, 15 tahun lah kalau ngitungnya tahun 50 gitu ya. Jadi ya kayak dapat bonus. Jadi PKI itu di Indonesia tuh kayak dapat bonus gitu tahun 49 itu, 49-50. Terus kerjasama orang-orang komunis diperlukan katanya dalam menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar. Karena waktu itu mungkin Indonesia lagi lemah dan komunis mungkin berhasil memposisikan dirinya secara hebat itu, padahal jumlahnya sedikit. Cukup dengan divisi Siliwangi dan kesatuan-kesatuan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih bersih dari PKI itu sebenarnya sudah bisa dipukul. Tetapi entah kenapa kok bargainingnya tinggi, gitu ya, bargaining tinggi. Ya. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, padahal mereka tahu mereka itu tidak ada sisi demokrasinya PKI. Gimana komunis demokratis? Orang dia mau bikin bikin satu negeri tanpa satu daerah, satu wilayah tanpa kelas. Ya, padahal kita tahu semua orang punya kesempatan yang sama semua orang punya peluang yang sama untuk untuk memakmurkan dirinya dan kemudian tentu saja memakmurkan negerinya, ya, dirinya saja. Nah, itu aneh kalau ketika prinsip-prinsip demokrasi dipakai untuk mengampuni PKI yang nggak demokratis. Jadi absurd gitu ya. Pemerintah dapat membenarkan adanya oposisi, boleh. Jadi mereka nanti dioposisikan sebagai oposisi. Enak banget gitu. Dari pemberontak berubah jadi sekedar kriminal, kemudian setelah itu digandeng untuk menghadapi musuh eksternal, kemudian diajak seolah-olah mereka ini menantinya akan mengusung prinsip-prinsip demokrasi, dan kemudian seolah-olah mereka ini nanti hanya sekedar oposan. Itu mungkin saya tidak sebut kesalahan, tetapi ini sebuah peristiwa yang terjadi yang nantinya kemudian membuat PKI ini makin besar kepala. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan konsolidasi rekonsiliasi dong gitu kan udah masanya udah lama gitu ya. Emang udah lama sih, 26 udah lama, bikin olah lagi 48. 48 udah dimaafin ya. Kemudian bikin lagi 65. Ya, sekarang mau dimaafin mau bikin apa lagi sih gitu. Ya, kalau memang sudah rekonsiliasi udah jadilah anak bangsa yang baik ya. Ya. Kalau dia bilang dia pikir mungkin Orde Baru itu sudah bikin sengsara PKI dan anak keturunannya, umat Islam juga yang menjadi korban dari otoritarianisme dari Orde Baru itu juga gitu. Jadi bukan hanya PKI kalau bicara masalah yang di macam-macamnya. Tapi nyata-nyatanya bahwa mereka mendapatkan bonus, mendapatkan ampunan yang begitu ringan gitu. Kalau di negara lain yang namanya pemberontakan itu diberondong habis sampai sehabis-habisnya. Karena ada peperangan ada agresi Belanda saja mereka selamat. Seperti itu. Ya kalau baca buku-buku biografi yang akhir-akhir ini beredar banyak ya, semuanya berusaha untuk menghapus itu semua. Jadi ya kalau saya udah bosen lah ngelihat buku diterbitkan lagi ini anak PKI lah generasi 65 lah 48 lah, mungkin 48 udah habis. 65 ribut lagi, ngomong lagi dan sebagainya ya.
bahwasanya nanti ada keluarga Aidit maaf-maafan sama keluarga misalnya DI Panjaitan, silakan antar keluarga saling memaafkan. Tetapi secara bangsa nggak bisa maaf-maafin yang begitu. Ya, kalau sudah melakukan suatu makar itu harus dicatat dan diwaspadai. Gitu. Maafkan boleh, silakan saling memaafkan. Islam juga pemaaf. Ya, pemaaf. Tetapi memaafkan itu bukan membuat kita kemudian jadi menghapus inti nggak salah, salah inti. Ya. Kesalahan, ada kesalahan, tapi dimaafin, ya dimaafi, silakan. Ya, saya tidak tahu apakah seluruh keluarga pahlawan revolusi memaafkan. Kalau keluarga Nasution, saya yakin enggak. Tapi nggak tahu kalau keluarga yang lain, keluarga Ahmad Yani, saya rasa juga belum. Ya, tetapi kadang-kadang, ya kalau sudah anak cucunya, kita nggak tahu kan. Kalau sudah cucunya, apalagi cicitnya, gitu ya, dan kita nggak tahu bagaimana perasaan mereka, apakah masih sama dengan ketika tragedi terjadi, ya belum tentu juga. Apakah sama gitu. Jadi kalau misalnya permaafan dari masing-masing keluarga itu hanya dianggap sebagai rekonsiliasi antar keluarga gitu. Nggak bisa para ulama pesantren yang dibantai kan nggak diajak ke rekonsiliasi. Gitu. Walaupun sempat ingin dijembatani oleh Presiden almarhum Gus Dur. Ya. Laul Fatihah. Ya, tapi kita harus ingat bahwa rekonsiliasi itu bukan berarti menghapuskan jejak, bukan berarti menghapuskan siapa yang memberontak, harus clear gitu. Nggak bisa. Kalau hanya saling memaafkan saja, menganggap dia tidak bersalah, tidak ada salahnya, ya nggak bisa. Ya, tidak bisa diterima seperti itu. Kalau mau ya harus diakui dulu kesalahannya. Kan sampai sekarang kader PKI tidak pernah merasa bersalah untuk 65. Jadi bagaimana mungkin rekonsiliasi kalau mereka sendiri tidak mau? Kalaupun ada satu dua orang, satu dua faksi gitu, itu belum mewakili semuanya. Nah, waktu itu pemerintah RI sedang berupaya melakukan perjuangan melawan Belanda. Maka ada 4 front sekaligus. Ada front militer, front diplomasi bilateral, kemudian ada front internasional, dan masalah integrasi NKRI. Karena masih ada juga daerah-daerah yang belum selesai. Masih ada Irian Barat, masih ada macam-macam. Nah, satuan militer Belanda waktu itu belum mundur dari wilayah Indonesia, dan kekuatan-kekuatan ketentaraan RI harus dimobilisasi untuk mengantisipasi propaganda Belanda. Ya. Jadi ya berat waktu itu jadi TNI karena operasinya di mana-mana, banyak juga daerah yang ingin melepaskan diri gitu, ada pemberontakan di daerah Maluku dan sebagainya gitu ya. Dan ya pada saat yang sama ada masalah komunis, kemudian ada pada saat yang sama juga ada masalah tentu saja Belanda yang masih belum rela untuk melepaskan Indonesia. Memang asal-usul semua masalah ini sebenarnya dari Belanda juga. Tapi kenapa Belanda bisa begitu lama di Indonesia? Ya pasti ada kerjasama dengan orang-orang lokal gitu. Jadi juga kita nggak bisa menyalahkan Belanda seluruhannya, karena dia bisa menjajah ratusan tahun atau berkuasa di beberapa tempat, paling tidak beberapa puluh tahun. Itu merupakan ya salah satu bukti bahwa bangsa kita ini gampang diajak kerjasama sama Belanda gitu. Jadi ya nggak bisa juga menyalahkan 100% kepada Belanda permasalahan ini. Nah, di antara kita, di antara bangsa ini juga ada yang tentu saja ikut serta di dalam melanggengkan kekuasaan Belanda itu. Kemudian pemerintah Indonesia juga disibukkan waktu itu untuk diplomasi, ya, terutama untuk konferensi meja bundar, ya, antara 23 Agustus sampai November. Nanti Desember baru diakui Indonesia merdeka. Ya. Itu kondisi darurat pertama. Nah, kondisi darurat bagian kedua pembahasan adalah mobilisasi dukungan internasional juga harus dilakukan untuk memberikan tekanan kepada Belanda. Makanya masalah komunis ini di nomor sekian kan belum, walaupun sudah pasca Perang Dunia Kedua kan memang nanti akan ada perang dingin ya. Perang dingin ini juga antara blok barat dengan timur, antara NATO dengan Pakta Warsawa, antara blok komunis dengan barat yang kapitalis. Dua-duanya sebenarnya punya masalah gitu. Tapi pada saat itu komunis ini memang merupakan masalah yang lebih besar. Sementara itu potensi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia belum benar-benar semuanya terintegrasi. Jadi karena wilayah kita masih sempit, waktu itu masih ada daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, sehingga dan efek dari perundingan-perundingan sebelumnya seperti hijrahnya Siliwangi dari Jawa Barat, ini juga membuat kondisi Indonesia waktu itu sangat berat untuk ketika harus menghadapi juga kudeta atau menusuk dari belakang. Keputusan Kenip menekankan realitas logika jangka panjang itu tentu pada waktu itu Bapak pendiri Republik ini dan juga yang bersidang di Kenip mungkin tidak pernah mengira bahwa faksi komunis ini akan
berulang lagi atau berulah lagi, itu seolah-olah tidak terbayangkan oleh mereka. Ya. Itu mungkin kurang waspada, tapi ya kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya. Ini kan masalah sejarah, ini kan masalah yang sudah berlalu. Kita ambil hikmahnya saja bahwa PKI sudah pernah pernah dimaafkan, tapi memberontak lagi. Itu poin penting. Ketika seseorang sudah dimaafkan itu biasanya kan jadi orang baik, tapi PKI itu enggak. Justru pemaafan itu hanya dipakai sebagai suatu momen waktu untuk melakukan keburukan itu lagi. Jadi mereka akan melakukan itu lagi. Jadi kalau kita sekarang hanya sebatas kepada rekonsiliasi semu, ketika kita hanya memaafkan saja tanpa kemudian mencatat sejarah atau mencatat kesalahan, itu ya berarti tanda-tanda siap-siap. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi pemberontakan komunis lagi dengan macam-macam dalilnya lah, dan macam-macam dalihnya gitu ya. Walaupun orang-orang sekarang hati-hati betul, itu sekarang mulai banyak yang mengatakan bahwa tidak ada lagi PKI. Emang PKI-nya sudah dilarang, tapi mereka pernah dapat 20-an juta suara waktu pemilu tahun 55 ya. Itu kemana puluhan juta itu? Kalau sebagian itu mungkin sempat dipenjara oleh Soeharto, tapi tidak semuanya kan terrehabilitasi kan. Yang dipenjara aja keluar makin militan gitu ya, gimana nggak di penjara, mungkin merasa mereka aman-aman saja. Jadi bisa jadi mereka mengambil pola ketika mereka diampuni tahun 50, kemudian ketika mereka tahun 65 ya lolos juga sebagian itu ya, sebagian besar lolos loh, 20-an juta orang itu nggak ter-account gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi ini mereka melihat ini sebagai suatu tanda-tanda bahwa mereka boleh melakukan itu lagi. Jadi pernah nyoba di Madiun gagal, nyoba lagi di Jakarta gagal, mungkin mereka mau nyoba lagi, entah di mana. Mudah-mudahan NKRI ini umat Islam masih cukup kuat untuk menghadapi ujian-ujian yang akan ditimpakan oleh mereka. Ya, mudah-mudahan umat Islam masih bisa menjadi garda terdepan NKRI ini. Kalau tidak, siapa lagi gitu. Ya, TNI juga kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak didukung oleh rakyat kan berat. Apalagi dulu sempat terinfiltrasi juga kan sebagian kesatuan itu. Ya, jadi ya akhirnya ujung-ujungnya memang Republik Indonesia ini akan sangat bergantung kepada bagaimana umat Islam. Jadi umat Islam ini nggak boleh pecah. Kalau umat Islam ini juga sudah terpecah belah oleh mereka, ya saya ngeri membayangkan apa yang bisa terjadi. Nah, ketika KNIP ini menyampaikan pandangannya, wah disambut riuh oleh orang-orang PKI, kader-kader PKI. Ya. Mereka muncul dari persembunyiannya karena sudah dimaafkan, melakukan konsolidasi dan menyusun pledoi. Makanya banyak sekali pledoi waktu itu, ya, pembelaan politik untuk mengembalikan citra partainya. Jadi karena partainya itu sebenarnya sudah bobrok, ya, partainya sudah ketahuan boroknya, gitu ya. Nah, tapi dimaafkan, nah, ini dia nih kesempatan. Ya. Maka orang seperti Alimin gitu, bahkan diwawancarai oleh Sinpo, ya, harian bertajuk ini masalah-masalah Tiongkok atau keturunan overseas Chinese di Indonesia tanggal 10 November 49 ya, menyangkal keterlibatan partainya dalam pemberontakan Madiun. Ya, menegaskan bahwa nanti PKI akan menjalankan garis kebijakan secara hati-hati. Apa maksudnya hati-hati? Maksudnya hati-hati supaya nggak ketahuan, supaya berhasil kudetanya lagi gitu. Jadi bahasanya ini bikin hati kesel tuh sebenarnya. Apa dia bilang nggak ada hubungannya gitu ya? Sekian banyak orang sudah mati nggak ada hubungannya ya. Dan kemudian nanti akan lebih hati-hati. Maksudnya lebih hati-hati itu maksudnya dia mau lagi gitu, ya gitu. Aneh betul gitu ya. Ya, tapi mungkin masanya masih chaos. Alimin mendorong kader-kader muda PKI itu belajar ke Tiongkok. Ya, Tiongkok itu Cina kalau yang nggak tahu. Kalau sekarang tuh People's Republic of China. Kalau dulu namanya RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Sama aja. Jadi disuruh sekolah ke sana. Sekolah ke sana, berobat ke sana, makan ke sana, jalan ke sana, apa aja disuruh ke sana. Ya hati-hati juga nih, karena ini bukan suatu hal yang baru. Jadi kalau sekarang saya nyinyirin yang begini, ini bukan berarti saya ada masalah dengan Cina, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau melihat polanya ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah-masalah lain seperti Muslim di Turkistan Timur, di Uyghur itu. Itu kita udah kesel juga ngelihatnya ya. Kok bisa
adanya negeri seperti itu, kemudian kita baik-baik aja sama dia. Mungkin sudah berat mungkin kondisinya. Nah, untuk menghadiri konferensi serikat-serikat buruh, ini biasanya untuk cover ya, supaya nggak kelihatan komunisnya, serikat-serikat buruh Asia dan Australia di Peking tanggal 16 November 49. Sempet-sempetnya gitu loh ke sana gitu. Indonesia lagi digebak-gebuk oleh Belanda, mereka sekolah, gitu, sekolahnya ke Cina, sekolahnya ke Tiongkok. Itu aja udah bikin enak kalau saya. Ya. Boleh sekolah, siapa nggak bangga ada orang Indonesia sekolah gitu terus jadi pinter gitu kan. Tapi lihat kondisi ini. Indonesia lagi mengap-mengap, lagi bisa jadi kalau Belanda berhasil dalam agresi militer kedua, Indonesia mungkin bubar gitu kan. Tapi apa? Sempat-sempatnya nih suruh sekolah keluar. Ini maksudnya apa? Tanya aja sama Alimin, tapi dia udah mati. Ya. Dalam konferensi itu, Liao Shaoqi, ini orang kedua dari Mao Zedong, menyatakan bahwa perjuangan bersenjata merupakan bentuk pokok untuk merebut kemerdekaan. Jadi yang disekolahkan itu makannya begini nih, saudara-saudara. Yang dimakan di Peking itu adalah perjuangan bersenjata, merupakan bentuk pokok untuk merebut kemerdekaan nasional. Lah, Indonesia kan sudah merdeka, kenapa harus diberebut lagi kemerdekaan? Jadi mereka masih merasa belum merdeka gitu. Dan di demokrasi rakyat, maksudnya diktator proletariat. Ya. Jadi aneh gitu, ada orang sekolah ke luar negeri di masa Belanda lagi menggempur Indonesia, ya, Indonesia masih belum diakui kemerdekaan oleh Belanda, tapi pulang dengan pemikiran bahwa perlu merebut kemerdekaan nasional. Itu yang absurd, gitu ya. Absurd. Gitu ya. Dan inilah nanti akan menjadi landasan. Makanya nanti kan saya buruhnya PKI itu kan sebelum tahun 65 itu kan meminta untuk dipersenjatai. Ya, alasannya untuk menggayang Malaysia. Gampang ya. Jadi hati-hati tuh, kita suka diadu ke Malaysia. Terus nanti ketika Malaysianya dianggap musuh Indonesia, nanti perlu penggebuk nih. Penggebuknya siapa? Bikinlah apel, ya, apel siaga, Pak. PKI bikin apel siaga. Terus kemudian menyatakan dukungan kepada TNI, maka siap berperang gitu ya. Siapin senjata. Kata TNI, enak aja lu, emang gue nggak tahu. Ya, alhamdulillah dulu ada Pak Nasution, Pak Nas, langsung ada Pak Yani, ya, ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Siswondo Parman, tahu persis, oh ini dia nih. Apalagi Cina ceritanya apa? Wah, untuk sebagai bagian dari keakraban ya dengan Indonesia gitu kan, disiapkan persenjataan. Jadi kalau TNI nggak punya senjata, Cina siap memberikan senjatanya untuk mempersenjatai buruh. Ini tuh kan cuma orang bodoh yang nggak ngerti gitu loh. Cuma orang bodoh yang nggak ngerti ada sesuatu. Pertama dia sudah pernah memberontak 48 tahun 48, udah dimaafin. Kemudian cara berpikirnya seperti ini. Pada saat ketika Indonesia lagi susah-susahnya, lagi sedang genting-gentingnya, mereka sekolah keluar. Tokoh-tokohnya disekolahkan keluar. Sebenarnya bukan disekolahin, kaderisasi di luar. Ya. Di mana? Di Peking pula. Gitu kan? Peking pula. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu apa? Pulang dengan misi untuk merebut kemerdekaan nasional. Jadi, rencana kudeta itu bukan tahun 65, bukan 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49 sudah ada. Gila kayak gitu. Jadi kalau masih belum ngerti juga, saya nggak tahu gimana ngertiinnya. Gimana ngertiinnya? Gimana lagi, bro? Ya. Mau berapa lama gitu? Kita tuh mau terbuai dengan hal seperti itu. Nah, itu mungkin prolog saya lah. Ya, prolog saya karena memang kita saksikan nih nggak bisa disaksikan ya. Jadi share screen saya itu saya exit. Ini baru separuhnya belum ada. Nggak ada separuhnya, ini masih jauh sekali. Tapi karena waktu kita, saya juga sudah perkirakan tidak akan cukup untuk semua ini saat ini juga. Tapi ya begitulah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membuat kita terbuka bahwa sejarah itu adalah guru paling bagus menurut saya, ya. Interpretasi sejarahnya, ya, hati-hati juga baca sejarahnya, ya, untuk melihat bahwa mereka sudah pernah melakukan itu tahun 26-28, mereka sudah pernah melakukan hal yang kemudian menyebabkan pergerakan Islam di Hindia Belanda jadi
terdisrupsi gitu ya. Kemudian tahun 48 mereka menikam kita ketika kita lagi berat-beratnya menghadapi perjuangan fisik melawan Belanda. Kemudian tahun 65 ketika mereka bisa dekat dengan Presiden Soekarno, mereka sudah bisa bahkan berada, kemudian sudah dimaafkan, mereka punya kekuatan yang lebih gitu, dan kemudian melakukan kudeta gitu ya. Kemudian kita mau maafin lagi atau gimana? Makanya syarat pemaafannya itu, rekonsiliasinya itu harus dibuat bersama-sama, jangan antar keluarga saja ya. Jadi umat Islam terutama yang banyak dirugikan waktu itu harus dilibatkan gitu ya. Paling tidak Majelis Ulama Indonesia itu harus dilibatkan. Seperti apa sih kalau kita mau baikan lagi dengan orang-orang PKI itu, kalau misalnya masih dibuka peluang itu? Apa klausulnya, apa catatannya, itu harus menjadi suatu agenda nasional. Jadi bukan segelintir orang memaafkan itu. Negara, apalagi negara mau maafin, ntar dulu loh. Jangan secepat itu kita punya anggapan, karena kita harus belajar dari sejarah bahwa dulu sudah pernah dimaafkan, bukan belum pernah, sudah pernah dimaafkan, tapi ya nggak menunjukkan seperti layaknya orang yang melaku bersalah. Jadi bisa jadi selama ini mereka tidak pernah merasa bersalah. Itu mungkin sampaian dari saya. Ini beberapa buku tadi yang saya tunjukkan, saya ulangi lagi ya. Ini buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, terbitan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusjarah, atau kelihatan mungkin. Yaitu 5 buku. Terus untuk Madiun ya, hati-hati baca buku Madiun juga ya. Saya sarankan sebelum baca buku pelaku mereka dari kalangan mereka, baca buku Jenderal Himawan Sutanto, Madiun. Ini ada 3 bukunya nih sebenarnya. Ada Siliwanginya, Rebut Kembali Madiun, dan Madiun dari Republik ke Republik ya. Gitu. Ini tiga buku tadi, plus itu tadi 5 jilid. Kemudian untuk dasar-dasarnya bisa baca buku ini, Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia. Terus kalau masih ada yang ingin, ada kan sebagian orang yang mengatakan, wah komunis itu, PKI itu korban katanya, lihat tahun 65 dibantai. Ini lo tolong baca dulu sebelum Prahara itu ya, tahun 165 apa saja. Ini karya wartawan penulis terkenal Indonesia, Haji Rosyan Anwar. Ini antara tahun 61-65. Coba ajak mereka duduk. 61-65, berapa banyak agitasi, berapa banyak penyerobotan lahan, berapa banyak ulama dipersekusi, berapa banyak masjid dibakar, berapa banyak pesantren diserbu, berapa banyak santri dibunuh. 61-65. Ya. Jadi ketika mereka lagi melakukan kejahatan, mereka nggak mau datanya diangkat. Tapi ketika mereka diuber-uber orang karena kejahatan itu, 66, barulah nangis. Kalau menurut saya itu nggak gentleman itu. Ya. Terus satu lagi buku yang saya sampaikan, ini buku tentang benturan NU dan PKI. Ini saya menghimbau nih saudara-saudara kita di NU. Ini terbitan NU sendiri ya. Kiai Haji Abdul Mun'in mencatat bahwa antara tahun 48 sampai 65 itu NU juga paling banyak mendapatkan serangan dari PKI. Jadi jangan sampai NU kemudian seolah-olah lupa peristiwa ini. Jadi warga NU ya harus waspada, karena PKI itu nanti kalau sudah berkuasa tuh, ketika mereka merasa di atas angin, ya organisasi Islam yang akan dibabat. Nah, kalau sekarang kelihatannya lagi mesra-mesra, ya hati-hati. Hati-hati dengan ini. Jadi baca dulu buku-buku ini. Masih banyak sebenarnya buku-buku yang ada yang bisa membuat kita menjernihkan masalah kita ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan bangsa ini ya, meneguhkan kita di NKRI ini, menjaga Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kemudian juga mewaspadai karena PKI itu ingin sekali mengubah ideologi Pancasila, itu membuat mereka itu bikin kesel gitu. Jadi Pancasila itu mengesalkan buat mereka. Jadi kita juga harus cermat agar Pancasila ini tidak dirongrong oleh siapapun, dan kita juga mewaspadai penafsiran-penafsiran tunggal atas Pancasila ya, bahwa itu dirumuskan oleh para pendahulu, para pendiri Republik ya, dengan meletakkan agama sebagai salah satu sendi paling penting dalam kehidupan di dalam Republik Indonesia di NKRI ini. Jadi tidak boleh ada suatu paham yang menolak agama ya, atau apalagi menjadikan agama itu layaknya candu. Itu tidak boleh, karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mau diadu domba antar umat beragama ya, karena umat beragama ini nantinya akan menjadi tumbal bagi PKI kalau mereka
bisa muncul lagi. Ya, mudah-mudahan tidak bisa selama-lamanya. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, jadi gimana nih, Mas Eko? Ya, udah ada selesai, pertanyaan Ustaz, nanti saya yes. bacakan ya Ustaz ya. Dilanjut pertanyaan boleh Ustaz? Ya, boleh 10 menit ada ya. Pertanyaan dari jamaah ini, saya bacakan. Satu-satu ya, aja. Baik. Ustadz, bagaimana ceritanya para tokoh yang satu-satu? Bagaimana caranya para tokoh yang sama-sama berguru kepada host Cokro Aminoto, seorang ulama, di kemudian hari berubah menjadi tokoh PKI nasionalis seperti Soekarno maupun DITI? Langsung aja saya jawab ya. Ya, saya langsung baca sendiri aja ya, biar cepat ya. Iya, dijawab aja chatnya. Oke. Jadi soal yang tentang host Cokro Aminoto, boleh, ya kayak guru lah. Kalau kayak guru lah, namanya guru kan yang belajar sama dia kan macam-macam punya latar belakangnya. Ya nggak bisa kita salahkan beliau gitu, bahwa ada yang jadi nasionalis, ada yang jadi ekstrim agama dan sebagainya gitu ya. Ya namanya guru ngajar kan, masalahnya kemudian mereka mungkin punya kehidupan yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda, sehingga akhirnya produknya beda ya, seperti itu. Jadi jangan juga kita menyalahkan beliau. Beliau sudah memulai dengan syarikat Islam yang kemudian menjadi salah satu basis pergerakan di Hindia Belanda waktu itu. Ya, jadi ya jangan salahkan gurunya, karena yang belajar kepada beliau ya punya sudah bawa muatannya masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tanya juga apakah memang ada keterkaitan antara 48 dengan Belanda, itu sudah saya bahas ya. Karena memang sudah dapat support itu di bukunya Kiai Haji Abdul Mun'im itu diberitahu bahwa Belanda itu bahkan ngedrop pasukan, ngedrop barang, ngedrop amunisi gitu ya, untuk supaya PKI 48 itu berhasil, tapi gagal alhamdulillah dengan Siliwangi, karena waktu itu Siliwangi terkenal sebagai divisi yang religius ya. Jadi alhamdulillah itu mereka hijrah. Jadi di sisi yang lain kalau tidak ada di situ mungkin agak berat juga kekuatannya kita. Kemudian kenapa Maijen Soeharto tidak masuk target? Sebenarnya masuk juga target, tetapi waktu itu lagi ditakar-takar sama mereka. Kan mereka itu sebenarnya tidak tanggal 30 maunya kan, pas 5 Oktober sebenarnya ada rencananya itu kan, pas hari ABRI gitu ya. Tetapi ya inilah karena mereka istijal, kalau dalam Islam itu istilahnya keburu-buru, akhirnya mereka berpikir Soeharto kayaknya nanti bisa digandeng nantinya, karena dianggap tokoh yang selama ini tidak dianggap berpengaruh. Itu. Ya, kalau tesis bahwa katanya Soeharto ingin menyingkirkan TNI AD ya aneh aja itu. Ya, senior dia tuh ya, seperti Ahmad Yani, kemudian Jenderal Ahmad Yani, dan kemudian Jenderal Nasution itu kan senior beliau ya. Untuk menyingkirkan senior sebanyak itu, sesenior itu bukan sesuatu hal yang dengan mudah bisa dilakukan oleh seseorang, apalagi oleh seorang saja gitu ya. Jadi absurd mereka mengatakan itu gitu. Jadi aneh aja kalau seperti itu. Ya memang dalam pledoinya Kolonel Latif itu juga menyebutkan katanya udah lapor ya. Cuma kan itu pengakuan dia aja ya. Orang kalau lagi dihukum kan bikin pengakuan nanti supaya bisa narik orang lain ya. Nggak tahu kita motifnya apa dia ngomong seperti itu. Kemudian ada pendapat menarik dari Salim Said, saat ini hampir tidak mungkin PKI sebagai partai. Iya emang nggak mungkin lah, karena kan ada tab-nya. Kalau tab-nya itu digeser gimana? Ya. Pak Salim Said kadang-kadang juga begitu sih, ngegampangin. Nanti kalau udah kejadian mau nggak disalahin. Gitu. Saya kadang-kadang kesel sama saya sih bukan siapa-siapa gitu dibandingkan beliau dengan kepakarannya. Tetapi menganggap nanti nggak mungkin lah, dulu juga tahun 48, 50 juga nggak mungkin PKI itu memberontak. Tahunnya 17 tahun terjadi. Jadi kita ini nggak usah lah ngomong nggak mungkin gitu loh. Kalau sudah ada datanya seperti itu, gitu loh. Ya. Gitu. Jadi ya umat ini katanya sudah paham tentang komunis lah. Buktinya anak-anak Islam di pesantren-pesantren banyak yang pro kepada pemikiran kiri. Ya kalau pemikiran sekitar sosialis mungkin lah masih. Tapi kalau buku-buku Pram gitu ya, waduh kemana-mana. Nanti ini orang-orang mau dibawa kemana gitu loh. Kita mau gambling lagi gitu ya. Dengan segala hormat kepada beliau, hati-hatilah kalau ngomong, apalagi sekelas beliau. Gitu ya. Ideologi komunis sangatlah berbahaya. Lalu bagaimana dengan ideologi kapitalis? Ya sama kan, kapitalis dengan komunis ini kan asalnya dari materialistik semua kan, masih dengan liberalisme
cara berpikirnya, cara dia melihat bahwa dunia ini ya dunia saja, bahwa agama dengan dunia itu dipisahkan, sama caranya. Cuman yang satu dengan cara menguasai modal, yang satu lagi dengan cara menguasai hajat hidup orangnya. Jadi yang satunya menggunakan pasar sebagai perantaranya, yang satu lagi menggunakan otoritarianisme, sama aja sebenarnya ujungnya. Jadi kapitalistik juga punya ujung buruknya ya, sebagaimana banyak orang diperas tenaganya gitu. Dengan bayaran-bayaran yang sangat kecil, banyak buru-buru di bawah garis minimum dan sebagainya, itu juga banyak. Jadi tapi kan bukan forumnya untuk ngebahas keborokan kapitalis itu nanti ada forumnya lagi, dan sekarang ini yang sangat mengancam itu kan diantaranya berbahaya buat Indonesia, terutama kalau kita banyak ngutang. Kapitalis itu sebenarnya sederhana rumusnya. Kalau negara yang berhutang itu pasti jadi objek, tapi kalau negara yang mengutangi, debitur, mereka berkuasa. Jadi kalau mau menang di kapitalisme ya harus kuat secara ekonomi, tapi itu nggak mudah. Makanya bagus juga kalau Indonesia punya sistem ekonomi sendiri. Dulu kan sempat Presiden Soeharto mencanangkan ekonomi Pancasila, cuman ya nggak jalan-jalan gitu, karena menterinya kapitalis gitu. Menterinya FUI kan, FUI kapitalis, coba aja tanya aja itu. Jadi ya itu. Tapi tinggal lagi kembali kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bisa menjamin kepastian hukum, ya mungkin paling tidak efek buruk dari kapitalisme itu sendiri bisa dikurangi. Tapi kalau komunisme ini udah hantam aja semua tuh kalau mereka itu. Ya lebih besar lagi mudaratnya untuk konsep, untuk perspektif sekarang ini. Jika ada waktu, tambahkan waktunya ya sampai dengan selesai. Kayaknya nggak cukup, kalau selesai bisa 2-3 jam. Itu pun saya nggak yakin selesai. Ya nanti kita cari waktu lain lah. Tapi saya nggak tahu apakah Rohis Indosat ini nanti ditegur nggak nih bikin acara-acara begini. Saya nggak tahu. Ini tapi kajian sejarah sih sebenarnya, kita nggak nyinggung siapa-siapa gitu ya. Kita cuma belajar dari sejarah dan polanya. Gitu ya. Nama-nama yang sudah disebutkan semuanya sudah ada di dalam, yang tadi sempat disebutkan sudah semuanya ada di dalam buku buku putih lah, katakanlah buku putih TNI Mabes ABRI gitu ya. Kalau dianggap salah apa yang saya sampaikan, nah itu buku itu gimana? Ya, ABRI salah juga gitu. Jadi ya silakan sendiri gimana sih, saya cuma pakai buku-buku yang memang dipublikasikan secara resmi oleh lembaga resmi dan termasuk lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap menggagalkan pemberontakan komunis. Jadi aneh aja kalau ada orang ingin melemahkan TNI pada saat ini. Aneh bin ajaib. Bahkan justru harusnya kita curiga kalau ada yang ingin melemahkan TNI. Harus curiga kalau ada yang ingin melemahkan TNI itu. Harus curiga. Ada apa motifnya? Karena TNI, masyarakat, rakyat, TNI, dan pemerintah itu kan elemen penting dari NKRI. Kalau TNI dibuat limbung, repot kita. Sama seperti ketika umat Islam dibuat limbung, repot kita. Gitu. Jadi dalam hal itu hati-hati kita melihatnya. Kenapa sebuah paham ini membenci agama? Ya karena tadi kata Karl Marx, ya orang itu dipaksa. Jadi menurut dia yang menghalang-halangi manusia tanpa kelas ini agama katanya. Gitu. Mungkin pengalaman dia di agamanya dia, saya nggak menyebut agama, yang ribut lagi itu, ada yang tersinggung lagi. Ya Karl Marx cari itu agamanya sebelum dia ateis itu apa. Nah itu agama di agama itu nggak ideal menurut dia. Ya itu agama dia yang nggak ideal. Kenapa kemudian nyasar ke Islam? Itu aja sederhana. Jadi ada orang punya pengalaman pahit dengan agamanya, yang bukan Islam misalnya gitu ya. Terus kemudian dia menganggap seluruh agama seperti itu, kan nggak benar. Bagaimana mungkin sebuah agama X gitu ya? Saya nggak tahu agama apa dia itu kan. Dia punya trauma dengan agama X, agamanya dia. Terus dia mengatakan seluruh agama jelek. Lah Islam bukan agama X. Kenapa Islam kok diulta? Gitu. Ini kalau dia mau punya trauma kepada agamanya sendiri, itu bukan urusan dia, bukan urusan kita. Padahal Islam sudah rahmatan lil alamin, masih di obok-obok juga, nggak tahu saya. Kemudian tabarakallah, materi bagus, ya silakan, nggak apa-apa, masing-masing punya tugas kan. Tolong summary ciri-ciri PKI akan bangkit lah. Tadi sudah, punya ada kerusuhan, keributan, pemutarbalikan fakta, penyerangan kepada ulama, pada pesantren, itu sudah. Ya, kemudian pemutarbalikan fakta, kemudian TNI digoyang-goyang. Ya, pemerintah dibuat tidak berkutik gitu ya. Kemudian banyak kriminal baik itu perdata maupun pidana lolos. Sistem hukum bobrok gitu ya. Sistem pelayanan sosial bobrok jalan begitu ya. Itu udah tanda-tandanya semua deh. Berarti mereka udah di mana-mana kalau udah begitu. Ya, umat Islam ini yang harusnya ambil alih kan.
Ambil alih itu maksudnya, ya kalau orang miskin banyak, kita harus santuni. Karena makin banyak orang miskin, makin subur PKI. Di Indonesia itu polanya begitu. Nah, kalau hukum nggak jelas, ini berarti harus ada perbaikan hukum, ada reformasi hukum. Dukung itu partai-partai yang di DPR yang mengusung untuk melakukan perombakan atau perbaikan reformasi hukum dan aparat-aparatnya. Karena ketidakpastian hukum itulah yang akan jadi masalah kita. Seperti itu. Ya, jadi kalau banyak orang lolos dari hukum, ya, korupsi besar-besaran, nggak keurus, nggak kebuka, dibetiaskan, waduh, macam-macam semua itu. Itu tanda-tanda chaos secara hukum nggak jelas. PKI senang yang begitu. Walaupun mungkin bisa jadi bukan dia yang bikin masalah. Ya. Jadi ada yang izin live, silakan. Yang lain berceramah dengan materi seperti ini. Ya saya nggak tahu orang materinya apa, saya nggak ngerti. Ya silahkan saja kalau mau pakai materi-materi tertentu gitu. Ya kalau saya pakai tadi apa namanya dari Mabes Abdi, kemudian terbitan apa namanya tokoh-tokoh yang memang kita tahu apa namanya perannya menghalau apa namanya PKI. Ya kalau ambil bukunya yang pro Gerwani, pro komunis, terus kemudian apa namanya sekedar untuk membela diri gitu ya. Ya nggak apple to apple, gimana sih orang tuh kalau yang sudah dia terbukti melakukan satu apa namanya pemberontakan, ya apa namanya perkataan itu nggak boleh lagi jadi pegangan, gimana? Masa sama antara orang yang memberontak dengan yang diberontaki kemudian dianggap apa namanya nilainya sama, bukunya sama, ya nggak bisa lah. Ya gitu. Loh, nanti kan katanya pemenang menulis. Ya pemenang menulis, tapi kan kita masih punya akal. Masuk akal nggak gitu? Gitu. Ya, dan akal kita juga dibentuk atas dasar pemahaman kita tentang dunia, kan, worldview kita. Dari mana worldview kita? Kalau saya sebagai muslim, ya cara pandangnya Islam. Islam itu keadilan itu nomor satu, kan, di antaranya, kan diluhu aqrabu littaqwa. Kalau nggak bisa adil itu kan masalah hukum, adil, masalah kesejahteraan, masalah ekonomi. Kalau nggak bisa adil lagi, berarti orang itu udah jauh dari ketakwaan. Kalau dia jauh dari ketakwaan itu apalagi nilainya? Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Jadi kalau ada muslim banyak yang takwa itu bagus buat Indonesia. Karena dia berarti orang yang adil, orang yang dermawan, orang yang taat hukum. Apa nggak ngerti hubungannya? Kenapa orang benci kepada agama di Indonesia konteksnya benci kepada Islam? Ya kan karena mayoritas. Ketika orang benci kepada Islam, berarti dia benci kepada Quran dan aturan-aturannya. Begitu. Oh enggak, saya benci kepada pelakunya saja, omong kosong. Gitu ya. Nah, terus apa nilai jualnya? Ya tadi kebodohan dijual. Ya orang lagi susah makan, kasih Indomie beres, gitu kan. Ya yang dijual adalah utopia, tadi udah disebut yang dijual tuh utopia. Ya kamu susahkan hidupnya, mau hidup seneng nggak? Nah, kita colong tuh. Jadi kayak Robin Hood gitu. Makanya jangan sering-sering nonton film Robin Hood juga. Karena ada nilai bagusnya, ada nilai buruknya, itu hati-hati juga itu. Nanti kalau seolah-olah orang boleh kita garong di tengah jalan, ya, karena orang ini kalau digarong, kalau ada duitnya pasti kaya, kalau kaya itu pasti jelek. Utsman bin Affan duitnya banyak, antum mau garong Utsman bin Affan? Hati-hati, Utsman bin Affan punya 3.000 unta, dalam masa paceklik dia bagikan kepada seluruh masyarakat. Jadi silu juga ngarongin orang kaya itu. Ya kalau mungkin untuk di Inggris, karena Raja Richard, Raja John gitu, Sheriff Nottingham, ya itu mereka jangan dibawa ke Indonesia. Robin Hood di Inggris dengan kondisi seperti di Inggris, baca dulu sosiologi Inggris, mau dibawa ke Indonesia, dibawa ke sejarah Sirah Nabawiyah, kan nggak bisa. Loh, kaum muslimin di zaman Rasulullah kan yang kaya banyak. Yang miskin ada. Yang kaya banyak. Apa yang kaya semuanya salah? Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi jelas-jelas masuk surga semua, kata Nabi. Jadi jangan juga kita anti kepada orang kaya. Komunis itu pokoknya orang tidak boleh kaya. Yang boleh kaya partai komunis. Lihat partai komunis Cina. Lihat dulu Rusia. Jadi logikanya jadi putar-putar. Padahal kalau sudah logikanya mantap, kuat, apalagi dibimbing dengan takwa, dengan wahyu Tuhan. Makanya Indonesia itu ya mendapatkan nilai positif. Kalau umat Islamnya bertakwa di Indonesia, makin banyak yang bertakwa makin bagus. Taat hukum. Jadi kalau orang Indonesia, ada orang Muslim Indonesia nggak taat hukum, nggak bertakwa, jelas. Udah sedikit terputar. Ya. Jadi kalau dia berlindung
di balik jilbabnya, ya berarti keliru. Jilbabnya tidak salah. Orangnya ini mau menyembunyikan dirinya dari kesalahannya dengan cara menyaru sebagai macam, itu bahaya itu. Itulah yang kemudian nanti akan jadi sasaran tembak, seolah-olah agama atau kalau Cina, kalau komunis kan, ya, pak kadernya itu, dia tuh yang korupsi itu jilbab, padahal baru pakai jilbabnya kemarin. Nah yang bodoh, oh iya, semua orang pakai jilbab dimuji sama dia, tuh go titik-titiknya, go food. Nah, gitu. Jadi nilai jualnya itu. Makanya antum kan dilarang orang tidak beriman kepada Allah seseorang yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya 40 tetangganya kelaparan. Itu berarti sama saja membiarkan tetangganya jadi objek atau jadi sasaran dakwah komunis, kalau boleh disebut dakwah, propaganda ya, propaganda komunis. Nanti kemudian yang digarong. Kenapa digarong oleh tetangga? Kenapa? Karena jarang infak, sodako, jarang bantu, jarang nggak ringan tangan, ya nggak ngelulurkan tangan gitu ya, dermawan. Akhirnya kata komunis lihat tuh, ya kan, rajin ini orangnya bagus, tapi apa lihat itu kekayaan buat dia sendiri. Jadi ketika kita tidak infak, tidak sodako, ada hubungannya dengan menyuburkan komunis, ada. Ya, gitu. Kenapa jenderal yang tadinya mau diculik malah ditembak di rumahnya? Ya karena dia nggak mau berangkat. Atau karena gemeteran, takut. Kan banyak juga yang stres itu, tentara-tentara itu kan. Stres gimana? Ada yang salah tembak, ada yang, ya namanya orang stres. Namanya orang salah itu pastilah kalau namanya orang salah itu, atau dia baru sadar di tengah jalan kalau dia itu, pasti lagi stres. Nah kalau stres itu kan tangan bisa begini, judut tembak. Makanya selalu safety, kan saya diajarin kalau dulu sama bapak-bapak Brimob, kalau latihan nembak tangan di luar Pak Agung, kenapa? Kalau nanti gugup nggak sengaja kecekek nembak, gitu. Terima kasih Pak, diajarin kan psikologi megang senjata. Ya. Beda kan ketika pasukan TNI ketika menghadapi Belanda kan tenang orang-orang. Tapi ketika disuruh untuk nembak bangsa sendiri, gugup orang-orang itu. Makanya pasukan Kakabirau dan pasukan batalion-batalion yang diturunkan itu, sebenarnya hati nurani mereka sebenarnya ragu-ragu, ini benar nggak ini? Makanya dia ketembak. Tapi ada juga yang karena kader PKI, ya pokoknya jenderal melawan tembak, ada juga yang ikut aturan seperti itu. Begitu. Cukup, habis sudah itu Ma'ruf yang paling terakhir. Ya. Jadi Pak Eko, selesai ya? Ya, alhamdulillah tuntas. Tapi masih banyak itu yang slide yang Ustadz simpan. Harus banyak dikaji, Ustadz. Ya, nggak cukup waktunya semuanya. Iya. 80, 100 ini 100 orang tadi nggak banyak yang nggak masuk, harus dibanyakin lagi. Apanya? 100 orang karena kita cuma kapasitas 100 orang pesertanya. Ya. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting nyimak daripada banyak tapi ada yang sambil tidur, ada yang sambil makan. Dikit-dikit aja. Ya sudah. 20 rame-rame. Karena sudah pukul ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih pada Ustadz Agung Wasfodo yang sudah mendetailkan kajian sejarah tentang PKI. Luar biasa. Jangan lupa dibaca bukunya ya, jangan cuma dengerin kajian mulu. Baca bukunya dong. Timeline Ustadz banyak juga. Kita terbantu sama Ustadz dari timeline Facebook Ustadz yang sudah mau-share beberapa. Tungguin mulu, baca sendiri bukunya. Iya. Ya, apa naik kok? Ya, enggak apa-apa Ustadz. Banyak manfaat insya Allah. Kita cari-cari buku di buku-buku bekas dan lain-lainnya. Ya. Kita akhiri kajian jurus yang ini dengan kalimat ini doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup Pak Eko, tolong ingat jangan lupa hari kurang lebihnya maaf, jazakallah khairan. Ya. Ntar jangan ditutup dulu. Ya, benderanya jangan setengah tiang hari ini. 1 tiang penuh, tanggal 1 Oktober. Iya, di lingkungan RT saya rata-rata 1 tiang penuh nih, di rumah mertua nih 1 tiang penuh. Kalau kemarin setengah tiang, jangan kebalik. Sekarang 1 tiang penuh di rumah mertua ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada jemaah semuanya. Syukran jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.